Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam hari ini akan menimba ilmu di mata kuliah sistem produksi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan di pertemuan kedua. Sebelumnya di minggu kemarin itu agak ada kendala, jadi mungkin saya akan sedikit mengulang lagi di minggu kemarin. Oke, untuk materi perkuliahan pada pertemuan kedua, yaitu saya akan menjelaskan apa itu sistem produksi ya. Kemarin saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan serta sedikit intro apa itu sistem produksi. Oke, kompetensi yang nantinya diharapkan mahasiswa itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem produksi, apa itu sistem produksi, di dalamnya itu bagaimana dalam mengendalikan, dalam merencanakan, dalam koordinasi maupun dalam berkoordinasi dengan orang marketing, terus orang warehouse, orang produksi, serta nanti berkoordinasi dengan orang supply chain. Oke, pendahuluan ya. Pendahuluan. Yang pertama, industri merupakan aktor penting dalam sebuah sistem perekonomian. Karena industri itu sendiri atau perekonomian nanti harus letaknya ada bagaimana di industri manufaktur. Apalagi di pandemi seperti ini, dampak di pabrik ataupun di sistem manufaktur itu sangat berasa karena semua. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Putri. Tadi kan di yang make to stock kan dalam itu kan ada peramalan. Itu peramalan itu maksudnya gimana, Pak? Oke, peramalan itu kalau di make to stock itu berdasarkan peramalan atau permintaan. Peramalan itu dalam artian itu peramalan permintaan. Permintaan demand, lebih arah ke demand. Jadi misalkan di tahun 2019 itu di bulan pertama itu 2000. Setelah di tahun ketiga itu pasti 3000. Dan berapa sih di tahun 2023? Pasti itu meningkat ya. Tidak mungkin setelah kita produksi di tahun 2019 itu 2000, di tahun 2021 itu 3000, tapi di 2003, di 2022 itu langsung turun 900. Itu tidak mungkin. Jadi tujuan forecasting ini nanti lebih arah akurat, nanti yang diproduksi untuk tahun berikutnya itu berapa. Makanya hal ini nantinya akan berkesinambungan sama praktek proses produksi yang temanya adalah forecasting ya. Karena apa? Karena lebih arah mengantisipasi permintaan di masa mendatang ya. Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya kekurangan atau shortage. Sehingga di dalam strategi make to stock itu sendiri itu lebih arah harus benar-benar akurat terhadap permintaan, terhadap demand-nya. Sehingga hal itu shortage atau kekurangan itu tidak terjadi di dalam pasar itu. Itu adalah permintaan itu tujuannya adalah lebih arah ke masa mendatang. Tahun berikutnya berapa yang akan kita produksi. Seperti itu, Mbak. Oke, saya kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke prakteknya ya. Bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Oke ya. Semalam saya sudah memberikan daftar nama kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Terus sudah saya berikan apa namanya? Data-data demand ya. Ini adalah demand kelompok pertama. Bentar saya
ini adalah data demand kelompok pertama, ada di demand kelompok kedua, ada demand kelompok ketiga. Ini ya. Setelah ini nanti saya akan menjelaskan step by step dalam hal pengerjaan ini ya. Oke, bentar, saya buka. Oke, saya lebih arah bagaimana step-step dalam pengerjaannya ya. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan modulnya ya, step by step-nya. Ini juga nanti saya jelaskan ke step by step serta nanti lebih mengerjakan ke laporannya bagaimana. Oke ya, ini nanti saya harapkan teman-teman dalam pengerjaan modul ini lebih arah menjelaskan latar belakangnya. Kenapa sih dalam hal ini forecasting itu sangat tentu? Tujuannya apa? Untuk menghindari apa? Ya, ini adalah penjelaskan permasalahannya apa sehingga dalam hal ini forecasting adalah bisa menyelesaikan problem ini. Itu ya, berangkatnya seperti itu, latar belakang masalahnya apa, dan setelah itu bagaimana solusinya atau problem solvingnya ya. Nanti ada tujuannya sesuai dengan modul ya, yang kemarin sudah saya berikan. Batasan masalahnya nanti terkait dengan pemilihan metode, penentuan pola datanya, serta lebih arah ke verifikasi hasil peramalannya. Nanti ini adalah ini bab 2 ya, mungkin paham ya terkait isi-isi yang mendasari untuk pengolahan data, pengertiannya, metodenya ya, nanti dan bagaimana pola datanya dijelaskan ya, ada pola data horizontal, ada musiman, ada siklis ya, ada tren yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Untuk itu nanti yang diukur apa aja ya akurasi dalam proses peramalan, ada MAD ya, mean absolute deviational, atau ini lebih arah ke kesalahan-kesalahan yang absolut ya. Ini dihitung ya, mengukur ketepatan ramalan dengan merata-ratakan kesalahan dugaan atau nilai absolut. MAD ini berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli ya. Ini adalah nilai MAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumus MSE, MAD seperti agak hilang. Ini MSE mungkin di modul ada ya. Terus ada MAPE ini ya. Terus ada tracking signalnya, terus ada MR-nya. Setelah itu pengumpulan datanya ini berupa ini ya. Data itu sudah saya berikan di grup ya. Ada data demand-nya itu ada 2, ada M1 dan M2, dan terhadap di bulan Januari sampai bulan Desember. Setelah itu nanti tahap pertama kalian memplot datanya terlebih dahulu. Ini masuknya ke pola data apa? Ada pola data siklis ataukah musiman atau tren ya. Nanti dilihat. Setelah itu kalian menentukan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhirin untuk perkuliahan hari ini. Untuk minggu depan kita presentasi di modul pertama. Teman-teman dari grup 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempersiapkan laporannya sehingga minggu depan bisa dipresentasikan. Oke. Pak, untuk ya, gimana? Pak, ini materi yang disampaikan modulnya nanti di-share-kan, Pak? Ya, modulnya udah ada, Mbak. Udah ada di grup. Oh, iya. Itu. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini bisa bergabung pada mata kuliah saya di mata kuliah sistem produksi. Untuk itu saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.